Terima kasih Anda masih di Kompas Siang. Saudara, tersangka kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren Ndolo Kusumo, Pati, ditangkap di tempat persembunyiannya di Wonogiri, Jawa Tengah bersama salah satu anggota keluarganya. Siapa namamu siapa? Asyari. Saudara, inilah visual amatir detik-detik penangkapan Asyari, tersangka pengasuh pesantren yang diduga melakukan tindak asusila sejumlah santriwatinya. Tersangka ditangkap tim Satreskrim Polresta Pati di lokasi persembunyiannya di Wonogiri, Jawa Tengah. Kapolresta Pati saat dikonfirmasi melalui pesan singkat membenarkan penangkapan tersangka Asyari. Polisi menyebut tersangka ditangkap Kamis pagi dan langsung dibawa ke Polresta Pati untuk diperiksa. Kami kutip dari pesan singkat Kapolresta Pati, Kombes Jaka Wahyudi. Kapolresta Pati mengatakan pengasuh Ponpes tersangka kasus kekerasan seksual terhadap santriwati benar sudah ditangkap. Warga menggeruduk rumah pengasuh pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah yang menjadi pelaku kekerasan seksual pada santriwati. Warga menuntut pelaku ditahan lantaran polisi telah menetapkannya sebagai tersangka. Warga kesal dan menduga adanya intimidasi terhadap korban. Dia juga punya dekengan-dekengan tersendiri yang bikin para korban, para orang-orang terdekat untuk tidak melanjutkan misal ada kasus. Sejak kasus ini mencuat, pihak Yayasan Pondok Pesantren sudah menonaktifkan pelaku. Perwakilan yayasan menyerahkan kasus ini ke polisi. Sementara tersangka sudah 3 bulan tidak berada di pondok dan hingga kini keberadaannya belum diketahui. Sudah tidak termasuk anggota yayasan, semua sudah saya ganti. Saya nonaktifkan kemarin, ya. Sudah ini saya aktifkan semua, lainnya sudah saya nonaktifkan semua. Jadi yayasan ini sudah tidak ada tanggung jawab sama pelaku atau oknum tadi yang diduga pelaku tersebut. Ini saya minta hanya hukum nanti yang berbicara. Saya mendukung sekali. Polisi bilang baru 1 korban yang membuat laporan dan kini ditangani Polresta Pati. Polisi memastikan telah memeriksa 14 saksi dan tersangka akan dijemput paksa jika kembali mangkir dalam panggilan kedua. Saat ini untuk yang informasi sebanyak yang sudah beredar itu saat ini mungkin tidak benar karena saat ini yang baru melakukan laporan adalah satu dari bapak korban. Untuk pemanggilannya kedua hari Kamis tanggal 7 ya. Kalau misalnya tanggal 7 tidak hadir atau kembali mangkir, jemput paksa akan dilakukan, memastikan sekali lagi Pak? Ya, tetap kita lakukan untuk penjemputan paksa. Sementara selama pembekuan aktivitas di pondok pesantren, seluruh santri dipindahkan dan mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah. Iwan Miftahudin, Kompas TV Pati, Jawa Tengah. Saudara, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Iwan Miftahudin di Pati. Iwan, selamat siang. Jadi apakah tersangka yang ditangkap semalam ini sudah diperiksa di Polresta Pati? Ya, selamat siang Budi dan saudara. Memang setelah beberapa hari dilakukan pencarian, akhirnya kami mendapatkan informasi bahwa terduga tersangka pelaku kekerasan seksual pengasuh pondok pesantren, salah satu pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah, ini sudah ditangkap di daerah Wonogiri, Jawa Tengah. Tentunya penangkapan ini setelah menjalani rangkaian pencarian atau pengejaran oleh aparat kepolisian Polresta Pati. Setelah sebelumnya terduga pelaku atau tersangka ini menjalani atau mangkir dari panggilan Polresta ketika mau diperiksa sebagai tersangka sejak tanggal 4 Mei lalu. Hari ini rencananya memang ada pemanggilan kedua, namun karena memang lokasi dari tersangka ini sudah tidak berada di Pati, akhirnya polisi bergerak cepat dengan mencari keberadaan tersangka dan hasilnya tadi pagi sekitar pukul 4 tersangka ini ditangkap di
area pemakaman atau tempat hutan di daerah Wonogiri bersama seorang saudaranya. Jadi tersangka ini melarikan diri atau keluar dari area Pati ini didampingi oleh salah seorang anggota keluarga. Dan saat ini Polresta Pati masih membawa atau proses perjalanan membawa tersangka ini untuk dibawa ke Mapolresta Pati. Bidi. Baik, jadi berapa yang sudah diperiksa terkait kasus-kasus ini, saksi-saksi sudah berapa? Ya, memang terkait kasus tindakan asusila terhadap santriwati ini ramai dibicarakan di masyarakat sejak munculnya laporan. Yang laporan ini sebetulnya sudah pernah dilakukan pada tahun 2024 lalu. Ada sejumlah 3 orang yang melaporkan tindak kekerasan seksual terhadap santriwati. Namun pada saat proses pemeriksaan saksi ini, saksi pelapor ini mencabut laporannya. Dan kasus ini terbuka kembali setelah 3 bulan lalu adalah salah satu santriwati yang kemudian melaporkan lagi bahwa terjadi tindakan asusila terhadap dirinya yang diduga dilakukan oleh salah satu pengasuh pondok pesantren di daerah Pati. Nah, pasca laporan yang kedua ini, polisi langsung melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka pada tanggal 28 April lalu. Dan sejak ditetapkan sebagai tersangka, ini tersangka belum pernah menghadiri panggilan dari penyidik. Sehingga ketika dilakukan pemanggilan awal, ini tersangka tidak hadir dan pemanggilan kedua yang direncanakan hari ini juga tidak hadir. Sebelum pemanggilan kedua ini tersangka diketahui memang sudah tidak berada di Pati dan tidak diketahui keberadaannya. Oleh karena itu polisi bersama tim Resmo Polda Jateng, Jatranras itu bergerak cepat untuk mengejar keberadaan dari tersangka ini. Dan hasilnya tadi pagi tersangka ditangkap di daerah Wonogiri, Jawa Tengah. Harapannya dengan tertangkapnya tersangka ini nantinya bisa membuat terang benderang kasus dugaan tindakan asusila yang dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren ini terhadap sejumlah santriwati di Kabupaten Pati. Dan para korban ini diharapkan bisa segera melapor. Ada keberanian untuk melaporkan jika memang terjadi korban tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh tersangka. Bidi. Baik, Ihwan Miftahudin, terima kasih untuk laporan Anda dari Pati.